Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Didik Arwinsyah. Ini ada pertanyaan menarik teman-teman sekalian tentang Mas Didik, SEO itu sebenarnya penting nggak sih untuk pemula gitu kan? Karena ada dua pendapat teman-teman sekalian. Ini kita boleh ya berpendapat boleh dan saling menghargai dengan pendapat yang berbeda dengan kita. Ada yang mengatakan seperti ini, Mas Didik, SEO itu banyak yang bilang gak usah penting, itu nggak penting itu. Yang penting upload aja terus setiap hari. Ya, ada yang mengatakan SEO itu penting karena SEO adalah bagian dari strategi kita agar bisa mendapatkan view yang banyak. Menurut Mas Didik gimana? Ya, kalau menurut saya karena saya adalah pemain SEO, maka saya berpendapat SEO itu penting untuk pemula. Ya, jadi ada yang mengatakan seperti ini, Mas, SEO itu nggak penting. Ketika saya tanya SEO itu apa? Search Engine Optimization. Nah, dia sendiri aja udah salah gitu. Udah salah mengeja, tapi bilang nggak penting gitu kan. Nah, berarti dia belum tahu tentang SEO itu apa. Nah, baik teman-teman sekalian ya, ini menarik ya terjadi obrolan-obrolan seperti ini biar supaya nanti teman-teman membuka wawasan bagi teman-teman biar tahu teman-teman memilih yang teknik yang mana ya. Begini teman-teman sekalian, kita bukan artis, bukan tokoh, bukan orang terkenal, bukan orang yang memiliki mungkin kita punya media sosial lain ya. Facebook ya followernya sedikit, Instagram apalagi, TikTok followernya kecil banget. Tahu-tahu kita main YouTube berharap penontonnya banyak. Kita siapa? Maka teknik pertama yang menurut saya adalah ketika kita merasa bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan artis, bukan selebgram, bukan tiktokers gitu kan, tapi pengen bermain di wilayah YouTube, maka satu-satunya cara teknik yang paling relevan menurut saya adalah SEO. Ya, karena mereka mengetik tuh di pencarian, misalnya belajar SEO Instagram. Saya dulu begitu, nggak ada yang kenal sama saya. Ketika orang mencari, muncullah video saya nomor 1. Akhirnya mereka nonton. Ya, ketika mereka nonton, akhirnya mereka tahu, oh ternyata bagus videonya. Karena bagus itu tadi, ya, makanya mereka mencari-cari tentang video-video kita yang lain. Akhirnya ditonton lagi video yang lain. Tapi ingat, pemulanya yang menyebabkan mereka nonton itu adalah karena mereka mencari nih di search engine YouTube. Ya, mereka mencari belajar SEO Instagram, muncul video saya. Belajar SEO YouTube 2022, muncul video saya. Backlink adalah muncul, belajar backlink muncul. Ya. Jadi menurut saya penting ya. Karena gini teman-teman sekalian, kalau kita misalnya terkenal, enak. Ya, saya ngupload nih. Ya, saya terkenal nih, selebgram misalnya atau YouTube atau artis misalnya. Saya bikin konten. Ya, judulnya mungkin satu kata aja misalnya. Ya, misalnya satu kata. Udah terkenal nih, udah terlanjur terkenal misalnya. Udah, itu jelas itu rekomendasinya, wow, jelas sekali gitu. Siapa contohnya? Nope misalnya. Kagak ada SEO. Ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang tidak memiliki teknik SEO ya, nanti cek aja di video saya tentang teknik SEO. Maka, kalau algoritmanya belum datang nggak bisa teman-teman sekalian. Maka begini ya, maka ini bagi teman-teman pemula ya, kalau emang tidak bermain di wilayah SEO, upload aja dulu ya. Ini ada beberapa teknik ya. Dia buat sekitar 5 channel ya, upload tentang mainan dan lain sebagainya. Di channel 2 rame. Padahal tekniknya sama. Di channel 1 sepi, channel 3 sepi, channel 4 sepi, channel 5 sepi, channel 2 rame. Nah, ketika rame itu sebenarnya algoritma tuh lagi datang. Nah, kalau algoritma lagi datang, apa tugas kita? Upload maunya YouTube apa? Makanya kemarin ketika saya ditanya, Mas Didik, saya tuh nggak ngerti SEO, tapi ada video saya tiba-tiba rame. Saya bilang, kalau tiba-tiba rame, mainkan itu. Ikutin alurnya algoritma YouTube tuh. Karena YouTube lagi senang itu tuh ikutin. Saya bikin konten kebetulan kemarin tuh tentang animasi. Ketika saya membuat sebuah animasi, kok rame? Ya, nah sudah bahas itu terus akhirnya rame terus. Jangan berubah gitu loh. Ya. Kemarin waktu saya diskusi dengan teman-teman YouTuber yang ada di Medan, dari Serdang, mungkin ada juga di YouTuber Makassar gitu kan, YouTuber Papua Barat gitu. Ya, itu ketika kita diskusi, saya sebenarnya banyak belajar dari teman-teman ketika oh, ini rame nih. Ya, kita sebenarnya sudah tahu jawabannya kalau ini rame, sudah mainkan itu. Itu kalau nggak main SEO ya teman-teman sekalian ya. Karena kita nggak bisa memastikan video mana yang rame, video mana yang sepi. Ya, tugas kita adalah upload aja ya. Mungkin mainnya adalah konten viral yang kemarin saya bahas ya. Konten viral, konten relate, konten evergreen. SEO di posisi mana sih sebenarnya? SEO itu berada di posisi evergreen teman-teman sekalian. Ya.
Mungkin secara cepat-cepatan mungkin kalah ya dengan konten viral, tapi secara ya perlahan itu akan naik teman-teman sekalian kalau dengan SEO itu ya. Karena video kita biar supaya ditemukan itu ada beberapa cara. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian bagaimana video kita biar supaya muncul di mesin pencari YouTube. Saya ulangi ya, kita akan membedah bagaimana video kita biar supaya muncul di mesin pencari YouTube. Yang pertama, ya teman-teman harus mainkan namanya judul. Ya, judul itu sekitar 100 karakter. Masukkan kata kunci yang ditargetkan. Kita fokuslah kata kunci yang long tail dulu, yang panjang-panjang dulu. Misalnya kayak saya tuh, belajar SEO YouTube 2022 ya untuk mencapai 1000 subscriber. Nah, ya, cari yang panjang-panjang dulu. Karena apa? Karena judul itu sebenarnya maksimalnya 100 karakter. Itu yang pertama. Jadi, pastikan judul mengandung kata kunci yang ditargetkan. Yang kedua adalah deskripsi. Ya, deskripsi juga totalnya yaitu 5000 karakter. Maka yang pertama adalah YouTube sendiri yang bilang deskripsi itu masukkan kata kunci yang ditargetkan di paragraf pertama. Karena YouTube membaca itu sebagai SEO. Nah, yang ketiga adalah tag, teman-teman sekalian. Tag, masukkan kata kunci yang ditargetkan. Sebenarnya 3 ini, teman-teman sekalian. Ya, cuman ada satu mindset yang harus teman-teman pahami. SEO itu akan bekerja ketika ya lalu lintas trafficnya bagus. Kalau lalu lintas trafficnya tidak bagus, ya tidak bisa, teman-teman sekalian. Misalnya nih, Mas, lalu lintas traffic bagus itu gimana? Authority biar supaya bagus. Nah, kalau biar supaya bagus, pastikan subscribernya juga bagus, viewernya juga bagus. Maka main long tail dulu tuh biar viewernya nambah pelan-pelan gitu kan. Oke, pastikan watch time-nya bagus. Yang nonton orang tuh jangan langsung ya, jangan sampai durasi tonton mereka tuh kecil. Ya, maka maka sebaik-baik video. Nah, ingat nih teman-teman sekalian. Sebaik-baik video itu adalah video yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Nah, saya ulangi ya. Sebaik-baik video itu adalah video yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Jadi kalau pengunjung misalnya bingung dia, aduh, apa sih cara mengecilkan perut? Cara mengecilkan perut muncul punya kita. Kenapa? Karena video kita memberikan informasi yang jelas. Ya, akhirnya penonton suka. Durasi tontonnya bagus, watch time-nya bagus, ya. Kemudian di-share lagi sama orang, like-nya banyak, komennya banyak, akhirnya direkomendasikan sama YouTube. Tambah SEO, makin naik itu peringkatnya. Penting nggak? Penting dong. Makanya kalau di analitik YouTube itu ada penilaian namanya rekomendasi video. Yang kedua adalah faktor search engine. Ya. Nah, faktor pencarian gitu kan. Maka kalau ada yang mengatakan tidak penting, ya berarti analitik YouTube kenapa dimasukkan faktor search engine gitu loh. Ya, artinya rekomendasi penting, SEO penting. Nah, bahkan nanti kita bahas tentang share ya. Ada yang mengatakan share itu nggak penting. Tapi di YouTube analitik mengatakan itu penting. Gimana dong? Kan begitu. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ya silakan ya pilih yang mana. Cuman kalau menurut saya bagus ya teman-teman sekalian, SEO itu bagus untuk meningkatkan performa YouTube teman-teman sekalian biar supaya di search engine-nya itu tahu. Maka harus tahu makna SEO dulu. SEO itu search engine optimization. Bagaimana video kita agar bisa muncul di nomor 1 di pencarian YouTube. Harus kalau sudah tahu tekniknya dan muncul enak. Ini yang mengatakan nggak penting biasanya mereka tidak mendapatkan search engine, keuntungan dari search engine tersebut, maka mengatakan tidak penting. Saya menghargai pendapat-pendapat seperti itu, karena guru saya juga banyak yang mengatakan SEO nggak penting-penting banget mas. Iya boleh, kalau mengatakan nggak penting-penting banget, tapi nggak penting mutlak. Nah itu saya nggak setuju teman-teman sekalian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang setuju ataupun yang tidak setuju, coba komen dong di channel YouTube saya ini, di video ini. Mudah-mudahan kita menjadi diskusi di sana. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.